Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, tepat di hari pertama tahun 2023. Pengadilan Agama Sanggau melaksanakan dan melakukan kegiatan sebagaimana biasanya. Sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudikatif di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Sanggau mempunyai kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Dengan berakhirnya tahun 2022 dan masuk pada tahun 2023 ini, Pengadilan Agama Sanggau ingin menyampaikan sebuah publicity release atau rilis publik terkait capaian-capaian atau pelaksanaan tugas pokok fungsi dalam menjalankan sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 3 menyebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi 7 asas, yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Juga ditegaskan dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI dengan nomor 1/1/KMA-SK-1 tentang keterbukaan informasi di pengadilan. Dalam hal ini, kami perlu menyampaikan kepada publik dan halayak bahwa Pengadilan Agama Sanggau menyampaikan rilis publik terkait capaian-capaian dan pelaksanaan tugas di tahun 2022. Yang pertama terkait dengan penanganan perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2022 oleh Pengadilan Agama Sanggau sejumlah 569 perkara. Ditambah dengan tunggakan sisa perkara pada tahun sebelumnya, tahun 2021 sebanyak 3 perkara. Sehingga dari total perkara yang diterima di tahun berjalan 2022 dan tunggakan 2021, seluruhnya berhasil diputus oleh Pengadilan Agama Sanggau sejumlah 564 perkara. Sehingga sisa perkara yang menjadi tunggakan di tahun 2023 sejumlah 8 perkara. Adapun persentase penyelesaian perkara di tahun 2022, Pengadilan Agama Sanggau mencapai 98,60%. Adapun rasio penyelesaian perkara dari perkara yang diterima sebanyak 569 perkara, seluruhnya 409 perkara berupa perkara gugatan atau kontensius dan 160 perkara adalah perkara permohonan atau volunteer. Diputus sebanyak 564 perkara terdiri dari perkara gugatan 404 perkara dan perkara permohonan 160 perkara. Sisa tunggakan tahun 2023 8 perkara. Mengenai penanganan perkara, Pengadilan Agama Sanggau dari 569 perkara tahun 2022 yang terdiri dari gugatan 409 perkara dan permohonan 160 perkara, perkara gugatan masih didominasi oleh perkara perceraian, yaitu sejumlah 404 kasus, terdiri dari cerai gugat atau cerai yang diajukan oleh istri, yaitu sebanyak 305 kasus, dan cerai talak atau cerai yang diajukan oleh suami sejumlah 99 kasus. Adapun sisanya yaitu 5 perkara adalah perkara gugatan lain-lain seperti waris, harta bersama, dan lainnya. Sedangkan untuk perkara permohonan didominasi oleh tingginya permohonan dispensasi kawin, yaitu sebanyak 111 perkara
dan isbat nikah sebanyak 32 perkara dan perkara lainnya 17 perkara. Di antaranya adalah permohonan perwalian dan sebagainya. Dari jumlah perkara yang diputus 564 perkara, perkara tersebut yang diajukan upaya hukum oleh para pihak sebagai berikut. Yang pertama, untuk perkara banding di tahun 2022 menerima perkara sebanyak 1 perkara, yaitu perkara yang dibanding dengan nomor perkara 169 PDTG. Dan perkara banding ini telah diproses oleh tingkat banding dan diputus pada tanggal 26 Agustus 2022 dengan putusan memuatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Adapun untuk perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi dan PK di tahun 2022 ini nihil atau tidak ada. Selanjutnya untuk penyelesaian perkara dari waktu sejak didaftar sampai putus, yaitu sebagai berikut. Pertama, perkara yang didaftar dan diterima kemudian diproses dari semenjak didaftar sampai diputus, putus 1 bulan sampai dengan di bawah 3 bulan sejumlah 524 perkara. Putus dari 3 bulan sampai di bawah 5 bulan sebanyak 40 perkara, dan putus di atas 5 bulan tidak ada atau nihil. Secara umum bahwa kinerja PH Sanggau cukup baik karena dari semua perkara yang diproses dan diputus hampir lebih besar atau lebih banyak diputus di bawah 1 bulan masa dari semenjak didaftar sampai diputus. Untuk perkara melalui proses mediasi, perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 63 perkara, berhasil dengan pencabutan sebanyak 17 perkara, sisanya 43 perkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai atau proses pencabutan. Adapun untuk perkara ekor, karena situasi dan kondisi di wilayah PH Sanggau, tahun ini PH Sanggau menerima perkara yang didaftar secara ekot sebanyak 68 perkara dan berhasil diputus secara litigasi sebanyak 1 perkara. Untuk selanjutnya terkait dengan realisasi anggaran sebagaimana telah diamanatkan melalui DIPA Pengadilan Agama Sanggau. Pengadilan Agama Sanggau pada tahun 2022 memiliki 2 sumber DIPA, yaitu yang pertama dari DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terdiri dari 3 jenis DIPA, yang pertama belanja pegawai, yang kedua belanja barang, yang ketiga belanja modal. Untuk 3 alokasi DIPA ini, yang dari DIPA Badan Urusan Administrasi, Pengadilan Agama Sanggau telah berhasil menyerap dan merealisasikan anggaran sejumlah 99,03%. Adapun untuk DIPA yang bersumber dari Badilan atau Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama juga telah terserap dan terrealisasi sebesar 99,28%. Artinya bahwa dari kedua DIPA yang menjadi target untuk realisasi di Pengadilan Agama Sanggau semuanya sudah tercapai dengan baik karena di atas 98%. Selanjutnya kami juga perlu menginformasikan bahwa dalam upaya membantu masyarakat mencari keadilan yang tergolong tidak mampu, Pengadilan Agama Sanggau mempunyai 2 program kerja yang dibiayai negara melalui DIPA tahun 2022. Yang pertama yaitu program kerja terkait dengan pos bantuan hukum yang padunya juga sudah terserap seluruhnya, yaitu sejumlah 400 jam pelayanan. Yang kedua yaitu program pembebasan biaya perkara dari pihak yang tidak mampu, yang selanjutnya dibayar melalui negara oleh DIPA Pengadilan Agama Sanggau pada tahun ini juga sudah tercapai target, yaitu sejumlah 10 perkara melalui pembebasan biaya perkara. Selanjutnya kami perlu sampaikan terkait dengan wilayah hukum Pengadilan Agama Sanggau yang terdiri dari 2 wilayah hukum, yaitu wilayah hukum untuk Kabupaten Sanggau dan untuk Kabupaten Sekadau. Oleh karena Pengadilan Agama Sanggau memiliki 2 wilayah hukum, maka untuk wilayah hukum Sekadau, Pengadilan Agama Sanggau mempunyai program melaksanakan sidang luar gedung yang dilaksanakan dari awal tahun 2022 sampai akhir tahun. Dengan jumlah anggaran 90 juta rupiah semuanya sudah terserap dan berhasil melaksanakan sidang di luar gedung sebanyak 40 kegiatan dan berhasil menyidangkan sebanyak 189 perkara yang berasal dari para pihak
yang berada di Kabupaten Sekadau. Hal ini melampaui target karena yang ditetapkan di awal tahun 2022. Target sidang di luar gedung itu sejumlah 72 perkara. Akhiran atau terakhir, sebagai penutup, kami ingin menyampaikan dan menghimbau kepada masyarakat untuk terus membantu aparatur peradilan, khususnya Peradilan Agama Sagau, untuk menjadi aparat yang berintegritas, profesional, dan menjaga kode etik dalam menjalankan tugas demi tercapainya visi Mahkamah Agung. Kami juga menghimbau untuk tidak menggunakan praktik percaloan, suap, dan gratifikasi demi menjaga tegaknya keadilan dan penegakan hukum yang baik. Kami juga menghimbau untuk masyarakat secara umum melaporkan jika melihat atau menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur peradilan, baik hakim atau pegawai, melalui layanan aduan yang telah kami sediakan, baik langsung ke kantor kami melalui loket pengaduan atau secara online sebagaimana telah disediakan. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan seluruh stakeholder yang telah membantu dan bekerja sama dengan Pengadilan Agama Sagau dalam menjalankan tugas dan wewenang, sehingga telah berjalan dengan baik, dan dengan harapan di tahun mendatang, tahun 2023, semuanya semakin menjadi lebih baik dan meningkat. Terima kasih kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.